Shalom, selamat berjumpa kembali pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini di bawah tema waktu dan cara yang ditetapkan Tuhan dalam menghakimi dosa kefasikan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami siap belajar firman Tuhan. Ajari kami Bapa kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan baca beberapa ayat yang terdapat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan kita akan fokus di situ. Untuk yang pertama kita akan bacakan ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saudara, kalau kita lihat ayat selanjutnya, itu mengenai kisahnya, apa yang terjadi. Saudara, kita belajar tadi, saya sudah beri tema bahwa waktu dan cara yang ditetapkan Tuhan dalam menghakimi dosa kefasikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang pertama, kapan waktu Allah menghakimi kefasikan? Alkitab tadi di dalam ayat yang pertama, ya, di dalam pasal pertama ayat yang kelima Habakuk menjelaskan bahwa lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi waktunya adalah zamanmu. Pada waktu itu, waktu Habakuk menuliskan firman Tuhan ini, nah pada saat itu Tuhan maksudkan. Lalu bagaimana waktu zaman perjanjian baru? Tadi itu kan dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru juga ada waktu di mana Tuhan menghakimi kefasikan. Yohanes 12 ayat 38 sampai 40. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ada dua waktu yang beda. Dalam perjanjian baru, itu masanya itu diakhiri dengan pembuangan bangsa Israel ke negeri Babel. Luar biasa hancurnya mereka. Ya, terus pada zaman perjanjian baru, yaitu pada zaman Tuhan Yesus yang dimaksudkan di sini. Itu waktunya. Lalu hal yang kedua, dengan cara apa dan bagaimana cara Allah menghakimi dosa kefasikan? Dalam perjanjian lama tadi, terhadap dosa Allah mendatangkan hukuman kepada pelaku kejahatan tersebut secara langsung, ya, secara langsung. Caranya adalah dengan membangkitkan musuh yang tangkas, yang luar biasa menakutkan, untuk menjalankan
hukuman Allah tanpa ampun atas manusia yang berdosa dan jahat, ya, yang tadi hidup dalam kefasikan. Orang-orang yang hidup fasik tadi, mereka hidup lalim, mereka hanya menunjukkan kejahatan, mereka memutarbalikkan hukum, fakta-fakta, sampai hukum pun dibuat terbalik. Keadilan terbalik semuanya, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Allah mendatangkan hukuman dengan ganjaran yang luar biasa. Mulai dari diri sendiri, istri, anak-anak, keluarga besar, masyarakat, suku, bangsa, serta agama. Bangsa Israel mengalami hal itu sangat luar biasa. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo pun dihancurkan. Dihancurkan semua emas yang ada dalam bait Allah. Baik itu dalam bentuk bangunan maupun perabot. Semuanya dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Mesir. Dan ini ke Babel. Ini luar biasa, betapa hancurnya mereka. Para pejabat dibunuh, para pelaku kejahatan dibunuh. Lalu banyak anak-anak muda yang dibawa ke sana, termasuk di sana adalah Sadrak, Mesak, Daniel, dan Abednego. Itu yang dialami pada zaman itu, pada zaman kerajaan Israel, pada zaman perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan zaman perjanjian baru? Zaman perjanjian baru yaitu dengan datangnya Tuhan Yesus. Allah juga datang dengan menghukum dosa kefasikan manusia tadi. Caranya adalah Yesus menjadi manusia. Yesus menjadi manusia dan hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Lalu Allah membuat Yesus Kristus itu menjadi dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 23. Lalu setelah itu Allah menghukum dosa manusia, dosa kita itu di dalam daging Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat yang ketiga. Oleh karena itu Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24a. Jadi dosa kefasikan kita, dosa kefasikan seluruh manusia di muka bumi ini semuanya, ini telah mendatangkan hukuman terhadap dosa itu di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Setelah Tuhan Yesus menerima hukuman atas semua kefasikan manusia tadi, akhirnya Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dan Yesus mati menggantikan kita di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus membawa dengan semua noda kefasikan itu di dalam tubuhnya di kayu salib dan mati. Waktu dia dikuburkan, semuanya ditutupi. Selesai.
Itu yang dilakukan oleh Allah dalam menghakimi dosa kefasikan manusia. Hal yang ketiga, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, sampai hari ini dan seterusnya sampai kekal, disebutkan bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Roma pasal 8 ayat 12. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, jadi setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, khusus untuk orang yang percaya, tidak ada penghukuman bagi mereka. Tidak ada penghukuman bagi kita. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus telah mengambil semua hukuman kefasikan kita sampai mati dan selesai dalam penguburan Dia. Dalam kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus tidak membawa noda kefasikan dari kita lagi, karena sudah musnah semuanya. Sudah musnah semuanya dalam kematian. Kebangkitan Dia bangkit dengan tubuh yang mulia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau begitu pertanyaannya, kunci untuk selamat dari kehancuran ketika Tuhan melaksanakan penghakiman atas kefasikan dan kelaliman itu apa? Jika penghukuman itu jelas ada bagi semua, dan itu hanya bebas di dalam Tuhan Yesus saja. Sekarang kuncinya apa? Di dalam Habakuk 2 ayat 4 berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ketika engkau dengan saya sudah memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, orang yang benar itu akan hidup oleh imannya. Kita yang telah memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah dibenarkan oleh Allah dan kita adalah orang benar oleh karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan waktu kita memilih untuk hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan hidup. Betapapun hancurnya kondisi sosial kita, lingkungan kita, berbagai macam intimidasi datang, berbagai macam kehancuran itu datang. Mungkin Tuhan membangkitkan bangsa lain untuk menghancurkan kita, menghancurkan kefasikan yang ada di dalam komunitas kita. Kita akan tetap hidup. Itu kata firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan orang yang benar akan hidup oleh imannya. Galatia 3 ayat 11 juga berkata demikian. Orang yang benar itu akan hidup oleh imannya. Jadi situasi boleh hancur, penghukuman Allah boleh datang atas sebuah kelompok masyarakat, atas mungkin sebuah keluarga, atau untuk sebuah kawasan, sebuah provinsi, sebuah negara. Tetapi orang yang hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup oleh imannya. Hal yang kelima, saudara, tetapi pertanyaannya adalah, tetapi bagaimana kalau orang menolak cara Allah menghakimi, melakukan penghakiman atas dosa manusia yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus sudah
menghukum, menghakimi kefasikan dosa manusia dalam peristiwa korban Kristus di kayu salib sampai mati. Kan jelas. Jelas bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dan tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang menolak cara Allah tadi? Orang menolak cara Allah melakukan penghukuman atas dosa kefasikan tadi. Orang yang memilih tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu sesungguhnya sudah ada di dalam hukuman. Tidak perlu tunggu lama-lama. Ketika seseorang memilih tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia sudah ada di bawah hukuman. Apa hukumannya? Hukumannya adalah ia lebih suka melakukan yang jahat daripada yang baik. Yohanes 3 ayat 18 dan 19. Lalu apa juga yang terjadi bagi orang yang memilih tidak mau percaya ataupun orang yang memilih menolak menerima cara Allah melakukan penghakiman terhadap dosa kefasikannya melalui korban Kristus di kayu salib? Yang akan terjadi selanjutnya, saudara, adalah LGBT tidak bisa terhindar lagi. Karena jahat semakin jahat dan akhirnya berujung kepada LGBT. Kehidupan seperti itu. Di dalam Roma pasal 1 menjelaskan hal demikian, saudara. Ini luar biasa. Sebab Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Lalu apalagi, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Karena itu apa yang terjadi? Masih dalam penjelasan di kitab Roma tadi pasal 1. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dikatakan ya, dengan dusta. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Saling mencemarkan tubuh mereka itu bagaimana caranya? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan dengan istri-istri mereka, menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri-istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara, ini ketika kita atau siapapun dia, orang yang memilih menolak cara Allah menghakimi kefasikan kita melalui korban Kristus, akhirnya dalam hidupnya itu orang ini akan terjerat dalam yang namanya LGBT. Dimanapun saudara dan saya berada, ketika kita melihat kondisi lingkungan sosial kita masing-masing, kalau ada orang yang sudah seperti ini, sudah membalikkan hukum itu sudah lihat terbalik, keadilan timbul terbalik, atau istilah umum orang bilang hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Orang-orang yang melakukan itu, mereka sesungguhnya sudah ada hidup dalam situasi
LGBT. Istri mereka pun bisa melakukan kemesuman itu di depan mereka. Dan sebaliknya, hal-hal itu dianggap biasa, tetapi sesungguhnya neraka yang sudah ada di dalam rumah mereka masing-masing. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang menolak cara Allah menghakimi dosa kefasikan melalui korban Kristus di kayu salib, orang itu tidak dikenan oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 38. Lalu apa yang akan terjadi lagi? Menurut Amos 8 ayat 10, bagi komunitas yang menolak cara Allah menghakimi dosa manusia, dosa kefasikan itu melalui korban Kristus, Allah bilang, aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggangmu dan menjadikan pinggul setiap dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit, pedih. Ketika orang menolak cara Allah menghakimi dosa kefasikan melalui korban Kristus di kayu salib, yang ada dalam hidupnya adalah pahit dan pedih, seperti hari yang pahit pedih. Itu dalam perjanjian lama disebutkan begitu, dan faktanya dalam kehidupan dalam perjanjian baru apa yang terjadi pada tahun 70 sesudah Masehi, bangkitlah Titus, panglima tentara dari Roma. Dia memasuki Yerusalem, dan tepat seperti kata Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 19 ayat 43 dan 44, ia memusnahkan semua itu Yerusalem. Disebutkan, musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala penjuru, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satupun tinggal terletak di atas batu yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir, apa yang harus saya lakukan agar selamat dari penghakiman atas dosa kefasikan itu atas diri sendiri, keluarga, marga, suku, dan bangsa? Yang saya harus lakukan, yang pertama, pahami waktu dan zaman Allah menghakimi dosa kefasikan. Zaman dulu memang sudah terjadi seperti itu, tetapi dampaknya, saudara, itu kita bisa rasa sekarang, kita bisa alami sekarang dan ke depan. Ingat, yang kedua, mengenai waktunya, jelas bahwa pada zaman ini Allah telah menghakimi dosa kefasikan kita dalam kematian tubuh jasmani Kristus Yesus, yang dicabik-cabik, yang dihancurkan sampai mati di kayu salib, adalah peristiwa penghakiman yang dijalankan, yang dilakukan Allah
atas dosa kita dalam tubuh Tuhan Yesus. Dan kefasikan semuanya dimusnahkan tanpa bekas dalam kematian Kristus. Dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia bangkit tanpa dosa. Bekas apapun tidak ada, semuanya sudah ludes. Yang baru sekarang ada adalah kebahagiaan dan kemuliaan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Terima cara dan waktu Allah menghakimi dosa kita dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus sampai mati gantikan kita di kayu salib. Itu saja satu-satunya cara dan tidak ada cara lain, saudara. Tidak ada. Mau dosa nenek moyang, dosa kakek nenek, dosa orang tua, dosa diri kita pribadi, dosa keluarga kita, dosa marga kita, dosa kefasikan daripada komunitas kita, gereja kita, suku dan bangsa kita. Tidak ada tempat penyelesaian lain. Allah sudah selesaikan di kayu salib melalui peristiwa korban Kristus di kayu salib. Kita hanya perlu terima dan terima. Ketika Tuhan Yesus, yang ketiga, terima kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita harus menerima bahwa benar, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, saya mendapatkan kehidupan yang baru, yaitu bebas dari hukuman atau penghakiman Allah atas dosa kefasikan tadi. Lalu yang berikut, terima Tuhan Yesus Kristus sesuai kata Alkitab. Kalau Alkitab berkata Yesus itu begini, sudah, terima sajalah. Terima saja. Terima saja. Mungkin kita tidak mengerti, tidak apa-apa. Karena masalah iman bukan masalah kita masuk di akal dan tidak. Tapi masalah, ini perkataan Allah. Kita terima atau tidak. Tapi kepada kita harus kita terima. Lalu yang terakhir, belajar hidup oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun persoalan yang kita alami, kita harus tetap bilang bahwa saya masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di pihak kami. Dan ketika kita menjalani hidup seperti itu, apapun situasinya, firman Allah berkata di dalam Habakuk 2 ayat 4, bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Roma pasal 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh imannya. Galatia 3 ayat 11, orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara, luar biasa. Tuhan sudah beri kehidupan yang luar biasa ini bagi engkau dengan saya. Sekalipun situasi hancur, kita akan tetap hidup karena kita dipelihara oleh Tuhan. Karena kita dipertahankan oleh Tuhan, saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kebenaran hamba-Mu telah sampaikan bahwa segala kefasikan kita, kami, Engkau sudah menghakimi. Dan Engkau menghakiminya, ya Allah. Itu di dalam tubuh Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau menerima, dihakimi. Engkau menerima, dihukum. Karena kami. Dan Engkau gantikan kami di kayu salib. Menerima semua penghakiman atas kefasikan kami. Sampai selesai, terakhir Engkau berkata sudah selesai. Dan Engkau menyerahkan nyawa-Mu kepada Bapa di surga dan mati. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur Engkau sudah bangkit dari antara orang mati bagi kami. Sehingga kami memiliki kehidupan yang baru.
kehidupan yang selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi saudara yang belum percaya dan terima Tuhan Yesus dalam hatimu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur Engkau mengasihi saya, sehingga Engkau mati menggantikan saya di kayu salib. Engkau menerima hukuman kefasikan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah Engkau mati, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Saya mengucap syukur. Saya mengaku Yesus Kristus mulai hari ini, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya terima dalam hati saya, kuasai hati saya. Bertakhta sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati saya. Raja di atas segala raja di dalam hati saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa. Ingat selalu bahwa dosa kefasikan kita telah dihakimi oleh Allah. Di mana, saudara? Dalam tubuh Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Yesus menerima hukuman. Dia digantung di kayu salib. Itu semua karena penghakiman Allah yang berlaku. Yesus mengasihi engkau dengan saya. Kalau dia sudah mati bagi engkau dengan saya, dia sudah gantikan engkau dengan saya, maka dalam kebangkitannya dari antara orang mati, dia sudah mau memberi hidup yang baru bagi saudara dan saya. Terima kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita, dan biarkanlah diri ini menikmati karya Kristus, karya Allah dalam penghakiman terhadap kefasikan kita dan kehidupan baru melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.